Halo guys, kami dari Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro ingin menyampaikan materi nih tentang penggunaan obat, adiksi obat, dan sirkuit obat dari mata kuliah biopsikologi. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan saya sendiri dengan teman-teman saya. Oke, saya sendiri Muhammad Fatih Ahtar Al-Kautar, lalu ada Sabina Nesya Falonika, lalu ada Mutiara Rahmadani Gusra, lalu ada Fadila Odelia Kalista, Shalom Erzakando, Yonan Lintang Cahya Utami, dan yang terakhir Diandra Mardiana Salsabila. Selanjutnya, jangan langsung di scroll ya, penting banget nih, dengerin bentar aja buat bikin mindful kalian. Berbincang-bincang permasalahan adiksi itu ada di sekitar kita loh, yakni tentang barang adiksi itu sendiri. Kalian pasti sudah sering dengarkan, tapi kurang mengerti secara empiris. Langsung yuk dengerin. Nah, apa sih itu barang adiksi? Teman saya Diandra akan coba menjelaskan, simak baik-baik. Oke, makasih Atar. Jadi teman-teman, adiktif menurut KBBI berarti kecanduan atau ketergantungan pada pemakainya. Biasanya kata adiktif dikaitkan dengan ketergantungan obat. Nah, tahu nggak sih kalau kecanduan obat sudah menjadi masalah krusial yang terjadi hampir di seluruh dunia? Lebih dari 1 miliar orang terindikasi adiksi nikotin. Lebih dari 76 juta adiksi alkohol. Lebih dari 40 juta orang adiksi obat-obat ilegal dan berjuta-juta adiksi resep yang diberikan oleh dokter. Insiden adiksi obat begitu tinggi, sehingga hampir pasti bahwa orang-orang di lingkungan sekitar akan mengalami akibat-akibat negatif obat-obatan. Salah banget nih kalau adiksi hanya pada barang terlarang seperti narkoba dan psikotropika atau biasa disebut nafza. Hah? Kok bisa sih selain nafsa dapat dikatakan sebagai barang adiksi? Nah, sebelum kalian ngerti lebih lanjut tentang barang adiktif ini, kalian juga perlu tahu nih esensi dari obat itu sendiri itu bagaimana ya. Oke, Fadila, boleh gak sih jelasin sedikit tentang obat itu seperti apa sih? Boleh banget dong. Nah, teman-teman, jadi menurut KBBI, obat itu artinya adalah suatu bahan untuk mengurangi, menghilangkan penyakit, atau menyembuhkan penyakit suatu makhluk hidup. Nah, obat juga merupakan suatu benda yang terdiri perpaduan bahan-bahan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit, luka, atau kelainan fisik dan psikis pada makhluk hidup. Jadi, jangan kalian generalisasikan ya untuk manusia saja. Makhluk hidup lain pun juga bisa kecanduan obat. Pemberian dosis secara kontinu akan mengakibatkan toleransi obat. Penasaran kan dengan toleransi obat itu gimana? Jadi, Cukup. Fadila, gantian Mutiara dong yang menjelaskan tentang toleransi obat. Boleh nggak? boleh dong, silahkan. Nah, terima kasih Fadila. Nah, jadi toleransi obat-obatan disebabkan adanya kebutuhan menambah dosis obat. Penambahan dosis obat ini terjadi agar didapatkan hasil yang terbaik dari obat yang dikonsumsi. Dorongan yang timbul ketika mengkonsumsi obat-obatan secara kontinu sehingga mengakibatkan ketergantungan atau adiksi, meskipun konsekuensinya negatif. Obat-obatan yang bersifat adiktif biasanya menghasilkan perasaan euforia yang kuat dan reward, yang membuat orang ingin menggunakan obat lagi, baik memuaskan ego atau mental dan juga fisik. Nah guys, tadi bisa menjelaskan sedikit tentang penggunaan adiktif pada obat yang tidak hanya pada jenis nafsa saja kan, tapi obat lain pun bisa menimbulkan sifat adiktif. Kalian perlu tahu nih 5 obat yang bisa digunakan mereka yang mengalami kecanduan. Sabina, tolong jelasin 5 obat itu dong. Nah, bisa banget nih Atar. Bahan-bahan yang biasanya digunain itu antara lain yang pertama tembakau. Biasanya yang diolah jadi rokok itu loh, tapi konsekuensi dalam jangka panjangnya juga perlu diperhatikan ya, karena rokok juga dapat menyebabkan kerusakan pada kesehatan loh. Nah, yang kedua itu ada alkohol.
apabila mengkonsumsi alkohol dalam dosis yang sedang dapat mengurangi resiko penyakit jantung koroner. Tapi sebuah meta-analisis terkini tidak mengemukakan bahwa konsumsi alkohol sedang tidak memiliki manfaat dalam hal mengurangi resiko kematian. Jadi lebih baik kita menghindari ya. Dan yang ketiga ada marijuana. Marijuana ini biasa dikenal dengan ganja. Meskipun efek dosis sosial tidak terlihat, tetapi dosis yang tinggi benar-benar menghendayakan fungsi psikologi loh. Terus yang keempat itu ada kokain dan yang keempat ada kokain dan stimulan, merupakan anestesi lokal yang cukup efektif dan pernah disebarluaskan sampai digantikan oleh analog-analog sinestetik semacam prokain dan lidocaine. Akan tetapi, orang yang tidak minat terhadap anestesi, melainkan mereka menghisap dan menghirup melalui hidung, para pemakai akan merasa percaya diri, alert, genetik, ramah, gelisah, dan juga talkative, memiliki keinginan yang rendah untuk makan. Dan yang terakhir nih, ada heroin dan morfin, memiliki struktur ataupun efek yang serupa lazim tersebut sebagai opioid. Fasilitas suntikan aman, bisa mengurangi penyebaran, infeksi, dan kematian akibat overdosis heroin di kota-kota. Obat di atas sering disalahgunakan dan menyebabkan sifat adiktif bagi orang yang mengkonsumsinya. Nah guys, jangan pernah ada keinginan untuk coba-coba ya. Coba kita lihat perspektif ahli biopsikologi yuk. Hal ini akan dijelaskan oleh Shalom dan Odell. Oke, jadi menurut pandangan expert biopsikologi itu ada 5 teori yang dijelaskan. Yang pertama ada teori ketergantungan fisik adiksi. Teori ini menjelaskan bahwa penggunaan obat dengan asupan yang telah mencapai batasan cukup untuk menginduksi ketergantungan fisik didukung oleh gejala-gejala untuk mengadministrasikan sendiri obat tersebut setiap kali berusaha untuk mengurangi asupannya. Kedua, ada teori intensif positif adiksi. Menurut teori ini, faktor primer pada kebanyakan kasus adiksi berupa keinginan yang besar untuk memperoleh properti intensif positif, yang di sini digambarkan dengan kesenangan yang diharapkan oleh pengguna itu. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa ketergantungan fisik berperan dalam adiksi. Terkadang para individu yang mengalami adiksi mengkonsumsi obat untuk mengurangi gejala withdrawal-nya. Namun, saat ini kebanyakan penelitian berasumsi bahwa faktor primer pada adiksi merupakan efek hedonik, yaitu yang artinya menyenangkan. Yang ketiga ada stimulasi diri intrakranial dan sistem dopamin mesotelensefalik. Penemu stimulasi diri intrakranial yaitu Olds dan Milner pada tahun 1954 berpendapat bahwa tempat spesifik pada otak yang memediasi stimulasi diri adalah tempat yang biasanya memediasi efek menyenangkan dari rewards alami, yaitu contohnya makanan, air, dan seks. Lalu sejalan dengan itu, para peneliti mempelajari stimulasi diri pada banyak tempat di otak untuk memetakan sirkuit saraf yang memediasi pengalaman kesenangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fadila Odelia. Nah, aku mau nambahin nih penjelasan dari Shalom tadi. Teori yang keempat yaitu bukti-bukti awal keterlibatan dopamin dalam adiksi obat. Nah, eksperimen yang menggunakan metode ini menunjukkan bahwa dopamin memainkan peran penting dalam efek rewarding dari obat-obatan adiktif dan penguat alamiah. Misalnya pada difus, antagonis dopamin memblokir pemberian sendiri atau preferensi terkondisi untuk beberapa obat adiktif. Dan antagonis dopamin juga mengurangi efek reinforcing makanan. Temuan ini menunjukkan bahwa dopamin mengisyaratkan sesuatu yang mirip dengan nilai reward atau kesenangan. Teori terakhir yaitu penemuan peneliti yang dengan cepat memusatkan perhatian pada nukleus accumbens. Peristiwa yang terjadi di nukleus accumbens ini dan memasukkan dopamin energi ke dalamnya dari ventral wilayah tegmental.
Nah, dari Ventra wilayah segmental ini tampaknya paling jelas terkait dengan pengalaman, reward, dan kesenangan. Banyak banget nih teori yang perlu dimengerti. Setelah kalian mengerti penggunaan zat adiktif, semoga kalian bisa mengimplementasikan ilmu ini di kehidupan kalian ya. Dengan metode preventif, sehingga kalian juga mendukung adanya milenial yang sehat. Satu hal lagi nih, Yunan bakal nyimpulin materi yang kita bahas tadi. Gimana sih Yunan? Jadi kesimpulannya, kecanduan merupakan sebuah kebutuhan yang kompulsif untuk menggunakan suatu zat pembentuk kebiasaan atau dorongan tak tertahankan untuk terlibat dalam perilaku tertentu. Penyalahgunaan terhadap nafza pada umumnya terjadi karena timbulnya rasa keingintahuan yang tinggi dan kemudian menjadi sebuah kebiasaan. Drug addiction merupakan gangguan saraf pada motivation reward system, di mana zat kimia yang ada di dalam nafza mampu mempertahankan dopamin sehingga perasaan bahagia tersebut akan selalu ada. Perasaan bahagia karena nafza tersebut dapat memotivasi si pengguna untuk mengkonsumsi nafza secara terus-menerus supaya sekresi dopamin menjadi lebih banyak lagi. Karena itulah terjadi euforia pada pecandu nafza. Sekian podcast dari kelompok kami. Terima kasih. Oke guys, jadi segitu tadi yang bisa kami sampaikan. Maaf kalau ada kesalahan dan terima kasih sudah mendengarkan. Makasih guys. Makasih. Stay healthy. Terima kasih dong yang lain. Makasih guys. Health and hydrate guys. Ya dadah. Bye-bye. See you. Bye.